dan saudara-saudariku serta jemaat yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti apapun keadaan kita sekarang dan dimanapun kita sekarang, yang pasti Tuhan mengasihi kita dan Ia ingin memberikan yang terbaik bagi kita. Untuk itu, saudara-saudariku jemaat dimanapun berada, marilah kita sejenak memberikan waktu untuk dengar-dengaran dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan kita nikmati bagaikan santapan, karena ia akan memberikan pertumbuhan kesehatan bagi iman dan tubuh kita. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita hari ini, yaitu Yeremia pasal 13 ayat 1. Demikian firman-Nya. Beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Demikian firman Tuhan, dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan dan memelihara firman di dalam hidupnya. Jika demikian, saudara dan saya adalah orang beriman yang berbahagia. Meskipun hidup ini belum sempurna, meskipun kita ada di dalam kesulitan, kesukaran, bahkan pergumulan, bahkan kesesakan sekalipun, kita tahu sekarang bahwa kita tetap berbahagia karena beriman kepada Kristus. Sahabat-sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yeremia diperintahkan Allah untuk membeli ikat pinggang berbahan lenan. Bahan lenan dan kain lenan adalah bahan yang sangat mahal di era itu, karena proses pembuatannya yang sukar, bahkan bahan baku yang sukar. Pada mulanya kain lenan atau bahan lenan itu diimpor dari Mesir. Tetapi perdagangan dan interaksi sosial antara Mesir, Kanaan, Filistin, akhirnya di Filistin dan Kanaan tumbuhlah pohon rami sebagai sumber bahan utama dari kain lenan. Kain lenan yang sangat mahal atau bahan lenan yang mahal mengakibatkan bahwa kain lenan atau bahan lenan yang dipakai oleh manusia itu hanya dipergunakan oleh orang-orang terhormat, kelompok terhormat, karena harganya sangat mahal. Saudara, sahabat yang diberkati Tuhan, melalui teks ini kita sedang diajak oleh Allah untuk memahami hubungan kita dengan Allah dan hubungan Allah dengan kita. Saudara, sahabat-sahabatku jemaat yang diberkati Tuhan, suatu hari ada seorang pemuda yang sangat kecewa, sedih, terluka, bahkan dia mengalami stres yang amat berat karena cintanya dikhianati oleh pacarnya. Cinta yang dikhianati telah melukai perasaannya, membuat ia kesal marah, bahkan ia tidak sanggup memikul kekesalan kekecewaannya karena cintanya dikhianati. Saya juga pernah mendengar cerita curhatan orang-orang yang telah melakukan kebaikan dengan tulus jujur, yang terus melakukan kebaikan, tetapi dia mendapatkan balasan yang mengecewakan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pengalaman demikianlah yang disaksikan oleh Allah kepada Yeremia, bahwa ia telah mencintai umat Israel, ia telah memilih, Allah telah menaruh hatinya kepada Abraham, kepada keturunan Abraham. Hati Allah telah melekat kepada mereka. Cinta Allah telah dicurahkan kepada mereka. Tetapi
umat Israel itu berpindah hati, memilih Allah yang lain, mencintai Allah yang lain, memilih lebih setia kepada akal pikiran, lebih setia kepada kedegilan, kecongkakan, kesombongan, kearogansian. Mereka memilih untuk tidak lagi bersama dengan Allah. Maka cinta Allah diduakan oleh Israel. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Allah menggambarkan umat Israel bagaikan kain lenan, bahan lenan yang berharga, yang nilainya sangat tinggi. Dan Allah mengikatkan itu seperti ikat pinggang. Betapa Allah mengasihi, menghargai, menghormati cintanya kepada umat Israel. Bahkan Allah berkata di dalam Yeremia 13 ayat 11, saya bacakan untuk kita. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka tidak mau mendengar. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, Allah mengikatkan umat Israel kepadanya agar umat itu menjadi terkenal, menjadi terhormat, menjadi umat yang diberkati. Tetapi umat itu memilih melepaskan diri dari Allah. Sahabat-sahabat yang diberkati, maka ikat pinggang yang terlepas itu akhirnya menjadi membusuk dan tak memiliki nilai. Meskipun ia awalnya dari berbahan lenan yang mahal, jika ia terlepas, jatuh ke tanah, tertimbun, maka ia akan menjadi busuk dan tidak memiliki nilai. Allah ingin mengatakan kepada kita, ketika Allah memberikan keberhasilan, ketika Allah memberikan kebaikan-kebaikan, ketika Allah telah mengadopsi, mengangkat, menyambut kita menjadi anaknya, menjadi umatnya, menjadi domba gembalaannya, kita beroleh sejahtera penuh. Tetapi kita memilih untuk meninggalkan Allah, untuk menanggalkan Allah, untuk kita menjadi pengikut Allah-Allah lain. Karena bisa kita bosan, kita jenuh, kita tidak lagi menghormati Dia sebagai Allah. Tapi saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, orang yang melepaskan diri dari Allah, sehebat apapun ia akan jatuh dan menjadi tidak berguna. Untuk itu hari ini kepada kita diajak oleh Allah yang telah ditebus oleh darah yang mahal dari Yesus Kristus, agar kita terus melekat kepada Allah di dalam keadaan apapun, dalam suka duka, sakit sehat. Kita harus melekat kepada Allah, supaya kita akan diberikan Allah yang pertama menjadi umat, yang kedua menjadi ternama, yang ketiga kita menjadi pujian, dan yang keempat kita menjadi terhormat. Orang yang melekatkan dirinya kepada Allah, dia akan mengalami apa yang dijanjikan oleh Allah kepadanya. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, marilah kita percaya bahwa Allah ingin melekatkan kita di dalam dirinya, menjaga, memelihara kita. Tuhan tidak pernah diam, tapi mungkin Tuhan diam-diam bekerja untuk mendatangkan pertolongan, rahmat, bahkan keberhasilan. Mari tetap semangat, melekat kepada Tuhan apapun pergumulan yang sedang kita hadapi.